kuliah seperti itu. Terus juga pada saat ini langsung karena aku udah jelasin persyaratannya apa aja, aku langsung kasih tahu aja ya, yang biasanya jadi penilaian besar untuk kuliah atau tidaknya. Misalkan KIP itu kan bisa di PTS sama PTN. Nah, PTS sama PTN ini dia memiliki peraturan yang berbeda. Jadi masing-masing perguruan tinggi negeri maupun swasta, mereka ini punya kriteria masing-masing loh untuk mereka yang nantinya akan mendapatkan KIP kuliah kayak gitu. Aku bakal kasih tahu yang biasanya jadi patokan utama PTN ataupun PTS menerima kalian sebagai penerima KIP kuliah. Yang pertama, anak-anak yang menerima KIP kuliah itu biasanya adalah anak-anak yang punya KIP sekolah. Bisa dibilang prioritas. Dari sini mungkin kemungkinan besar bisa 50% kalian diterima di perguruan tinggi negeri ataupun swasta tersebut. Yang kedua, kalau kalian masuk PTN, kalian harus lulus UTBK. Ini kalau ada yang daftar di PTN ya, perguruan tinggi negeri. Jadi kalian harus lulus UTBK, karena nanti UTBK kalian itu nilainya akan bisa dibilang apa ya? Dilihat nih dari yang paling tinggi grade-nya siapa, nanti baru diseleksi butuhnya berapa orang di perguruan tinggi negeri itu untuk menerima kuliah, baru nanti diambil nilai tertingginya. UTBK itu sangat penting ya untuk di PTN. Jadi jangan main-main sama nol UTBK. Terus selanjutnya KIP harus punya, UTBK nilainya harus baik. Lalu nih ini yang paling penting juga. Kalian harus punya akun. Sebelum semuanya kalian harus punya akun KIP kuliah. Kak, gimana cara buatnya akunnya tersebut? Karena yang aku tahu biasanya akun KIP kuliah ini mereka ini biasanya minta dibuatkan tapi tidak buat sendiri. Jadi gini, untuk buat akun KIP kuliah itu silakan kalian akses atau kalian search di Google maupun di media lainnya untuk mencari tahu. Itu silakan search dengan kode KIP kuliah.kemendikbud. Nanti akan muncul. Silakan kalian pilih akses login. Nah, kalau misalnya login itu nanti juga ditanyain kalian sudah punya akun atau belum. Kalau di login itu kalian belum punya akun, silakan buat akun. Nah, ini yang paling penting pada saat pembuatan akun. NIK, NISN harus terdaftar. Kalau NIK berarti harus terdaftar di Dinsos. Kalau NISN berarti harus terdaftar di Dapodik. Karena banyak banget yang aku alamin setiap aku live kayak gini, terus mereka tuh pertanyaan pasti gini, Kak, kalau NIK yang nggak terdaftar gimana? Kak, kalau NISN yang nggak terdaftar kayak gimana? Bagaimana Kak solusinya? Aku sudah berulang kali memberitahu untuk NISN maupun NIK yang tidak terdaftar segeralah diperbaiki kayak gitu. Kalau NIK silahkan misalnya kayak gini, pada saat kalian pembuatan akun bacanya kayak gini, NIK tidak terdata di Dapodik. Nah, kalau misalnya Dapodik kan berarti kan hubungannya sama sekolah dong. Kalian bisa langsung ke sekolah minta didaftarkan. Mungkin aja pada saat itu pihak sekolah salah mendaftarkan nih kalian kayak gitu. Harusnya belakangnya 3 jadi 2 kayak gitu. Angka 3 jadi angka 2. Itu berpengaruh banget kan. NIK-nya nggak terdaftar di Dapodik. Jadi silakan kalian ke sekolah untuk didaftarkan Dapodiknya. Terus misalnya kayak gini bacanya. NISN tidak terdaftar di Dapodik. Sama kalau kayak gitu. Pertama, kalau NISN tidak terdaftar di Dapodik, mungkin dari kalian SD, NISN kalian itu bermasalah. Cuman dari pihak sekolah kalian itu tidak terlalu mempermasalahi. Padahal NISN itu dari SD sampai kuliah itu pasti ke apply kayak gitu. Jadi silakan kalian urus juga ke sekolah. Ada juga nih, kan pada saat kalian sudah punya akun nih, ini aku berbicaranya pada saat punya akun ya. Ketika kalian punya akun, itu pada saat kalian pengisian data di dashboardnya KIP kuliah, itu paling atas itu akan ada bacaan sudah terdaftar DTKS atau belum terdata DTKS. Kak, bagaimana kalau belum terdata DTKS? Nah, kalau belum terdata, silakan datakan DTKS kalian. Pendataan DTKS ada 2 cara, ada online sama offline. Kalau online, kalian silakan ketik aja pendataan DTKS secara online. Nanti muncul tuh di Google. Ada link resminya juga. Kalau misalnya
saya nggak ngerti online, maunya offline. Nah, terus kalau misalnya, Kak, aku offline aja, nggak bisa online kayak gitu. Silahkan kalian offline, kalian datang ke dinas sosial, kalian minta datakan DTKS. Hanya saja itu lumayan lama pendataan DTKS-nya. Offline bisa 2 minggu, bisa 1 bulan gitu. Karena kan DTKS itu sama kayak BDT. BDT itu kan Badan Data Terpadu ya. Jadi gimana setiap nik-nik itu terdata di sana kayak gitu. Jadi kalian harus data ketika kalian ingin mengikuti KIP kuliah. Jadi yang pertama itu wajib punya KIP kuliah, yang kedua prestasi akademik baik itu juga bagus, yang ketiga UTBK-nya juga harus bagus, yang keempat DTKS-nya harus terdaftar. Itu wajib banget DTKS terdaftar. Terus apa lagi ya tipsnya? Nah, salah satu tips penting juga adalah ketika kalian pengisian di dashboard KIP kuliah, jangan sesekali kalian berbohong pada saat pengisian. Di dashboard KIP kuliah itu ada apa? Ada biodata, ada tempat tinggal, ada data ekonomi, ada perencanaan, terus juga ada seleksi mandiri PTS, PTN maupun mandiri. Ini jangan sampai kalian bohong, karena pasti kedetek. Aku ulangin ya, untuk beasiswa KIP kuliah atau bidik misi ini ada penyurveian, jadi disurvei ke rumah kalian. Jadi kalian nggak bisa misalnya kayak gini, pada saat pendataan data ekonomi, kalian melampirkan yang namanya SKTM. Nah, terus kalian melampirkan foto rumah. Nah, pada saat melampirkan foto rumah, mungkin banyak kejadian ya, bukan rumahnya yang difoto, mungkin rumah orang lain yang harusnya memang layak untuk mendapatkan KIP kuliah. Tapi bukan rumahnya dia. Ini ketahuan karena akan ada penyurveian dari tim L2 Dikti sama dari kampusnya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa main-main ya. Terus pada saat pendataan nomor KIP, kalian juga nggak bisa ngasal pendataan nomor KIP. Jadi harus benar-benar nomor KIP-nya yang benar yang didatakan. Terus juga NIK, NIK juga jangan salah input karena itu berpengaruh kalau NIK salah input. Terus juga kan karena kan ada yang punya KIP kuliah, ada yang nggak punya KIP kuliah. Kalau misalnya yang punya KIP kuliah, ketika masuk ke dashboard KIP kuliah, itu langsung terdata otomatis nomor KIP-nya. Tapi kalau yang nggak punya, kalian nanti nggak terdata nomor KIP-nya. Banyak juga yang bertanya kayak gitu. Kak, aku udah punya KIP kuliah, tapi pada saat aku login ke akun KIP kuliah aku, kok nomor KIP-nya nggak terdata, Kak? Ini kenapa ya, Kak? Gitu. Gimana caranya, Kak, biar terdata? Jadi gini, ada step by step-nya biar nomor KIP kalian terdata. Kalian udah punya nomor KIP tapi nggak terdata di dashboard. Pada saat kalian pembukaan di akun nih, akun KIP kuliah, itu tuh paling atas itu ada bacaan sinkronasi data. Silahkan kalian sinkronasi data, mungkin agak lumayan lama ya sinkronasi itu. Lalu kalian masukkan nomor KIP kalian. Jika kalian punya nomor KKS juga masukin aja KKS-nya. Nanti di situ akan loading. Nanti beberapa hari kemudian kemungkinan akan muncul pada saat selesai sinkronasi data gitu teman-teman. Jadi untuk KIP kuliah ini sendiri benar-benar kita harus detail pada saat pengisian. Karena kan yang kita isi di dashboard nanti itu akan jadi apa ya? Formulir KIP kuliah dan juga kartu KIP kuliah. Jadi nggak boleh asal ngisi. Ketika salah ya udah. Ini ya. Ini yang aku bilang khusus untuk di PTN. Terus kalau PTS kayak gimana, Kak? Beda nggak caranya? Kalau PTS mungkin bisa aku bilang aku nggak bilang lebih mudah ya, tapi biasanya kalau PTS ini perguruan tinggi swastanya ini yang maksud merangkul kayak gini, hayu kalau nggak bisa bikin akun, bikin aja di kampusnya, nanti dibikinin sama operatornya yang ada di kampus, kayak gitu. Kalau kayak gini kan enak ya, tapi tetap maupun di swasta kalian harus tetap belajar, karena di swasta maupun negeri itu pasti ada tes seleksinya. Karena masing-masing kampus pasti memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk menerima KIP kuliah gitu teman-teman. Sebelum aku lanjut, mungkin dari host ada yang mau disampaikan?
Masih lanjut ya, Kak, ya? Masih banyak nih, materinya. Mungkin buat teman-teman yang tadi ngedengerin, aku harap, nyimak baik-baik ya, kalau perlu catat gitu, karena buat nanti persiapan nih kalian, persyaratannya nanti apa aja sih yang harus kalian siapin buat nanti daftar, beasiswa bidik misi itu. Soalnya itu kesempatan yang luar biasa banget sih aku, gimana ya, udah dibiayain, kuliahnya, terus kita dapat uang pembinaan buat, pembinaan hidup kita juga. Ya, masih pada semangat kan ya? Jangan ngantuk, karena masih banyak, tips-tips lainnya. Oke, Kak Dara gimana? Masih mau lanjut? Lanjut dong, Kak, teman-teman kayaknya penasaran nih. Oke, baik, Lesa Lestiawati. Aku mau tes dulu sebelum mereka lanjut. Untuk peserta mungkin bisa dinyalain mikrofonnya. Halo. Oke, untuk semua peserta mungkin bisa dinyalakan ya mikrofonnya. Sebelum aku lanjut. Oke, masih semangat ya semua pesertanya? Semangat. Apa aja? Oke, masih semangat ya. Sebelum kita lanjut, karena mungkin Oke, teman-teman semuanya masih semangat ya. Iya. Aku harap nggak pada tidur nih, nggak ada yang tidur, tetap menyimak sampai akhir. Dan aku harap kalian bertanya juga ya mengenai KIP kuliah ini atau bidik misi ini. Terserah mau tanyain mengenai tata cara pendaftarannya, mau ditanyakan atau apapun yang kalian nggak paham ditanyain aja. Insya Allah kalau aku bisa jawab pasti aku jawab kayak gitu. Karena mungkin setelah ini kalian juga pasti kan bingung ya mau nanya kayak gimana. Kalau nanya misalnya di dashboard KIP kuliah langsung di websitenya, itu kemungkinan baru 1 minggu baru dijawab kayak gitu teman-teman. Jadi, oh iya, jangan lupa juga aku mau kasih tahu KIP kuliah ini kan tadi aku bilang ya ada di PTS sama PTN. Nah, kalau di PTS itu nggak semua PTS ya teman-teman terima KIP kuliah. Salah satu PTS yang terima KIP kuliah di daerah Jawa Barat, Kabupaten Kota Bekasi itu adalah SMIK Bani Saleh, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Bani Saleh. Jadi kalian bisa banget nih untuk kalian yang mungkin gini galau di negeri nggak keterima, bingung mau kemana kan, tapi bingung juga biaya nggak ada, tapi mau kuliah, kalian bisa banget join di SMIK Bani Saleh karena STEMIK Bani Saleh ini kita sudah MOU dengan L2 Dikti untuk kuliah ini tersendiri. Teman-teman bisa tanya aja ke Bani Saleh bagaimana tata caranya, bagaimana prosedurnya. Nanti teman-teman akan dikasih tahu oleh pelayanan front office di STEMIK Bani Saleh apa saja tata caranya dan bagaimana persyaratannya untuk KIP kuliah di STMIK Bani Saleh gitu teman-teman. Jadi kalian nggak usah takut kalau nggak keterima di negeri, di Bani Saleh masih ada KIP kuliah yang sama hak yang akan kalian dapatkan. Oke, boleh ditutup semua mikrofonnya. Aku akan lanjut lagi. Terima kasih yang sudah mau membuka mikrofonnya dan ikut berpartisipasi. Oke teman-teman, balik lagi aku ulas
trik dan tips untuk mendapatkan beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Jadi intinya gini, kalau kita langsung masuk ke trik dan tipsnya, intinya gini, yang pertama adalah berusaha, itu udah pasti. Yang kedua adalah berdoa, itu juga sudah pasti. Karena KIP kuliah atau bidik misi ini peminatnya pasti sangat banyak. Siapa yang nggak mau sih teman-teman, kuliah gratis, dapat uang biaya hidup juga setiap semesternya. Kayak gitu. Berusaha, berdoa. Nah, kalau kita masuk ke berusaha itu banyak loh teman-teman. Yang tadi aku bilang, salah satunya adalah apa? Perbaiki persyaratan, terus juga kalian hati-hati dalam penginputan data di dashboard KIP kuliah, sangat detail. Walaupun kelihatannya udahlah input aja kayak gini, nggak apa-apa, ada yang kurang-kurang. Jangan salah, apa yang kalian isi itu akan disamakan dengan persyaratan kalian. Makanya pada saat pendaftaran kalian disuruh mengumpulkan kakak, disuruh mengumpulkan KTP, disuruh mengumpulkan lain-lain. Karena apa? Masa iya nih, aku ambil contoh. Masa iya sih, misalnya alamat di KTP alamatnya di Bekasi, terus alamat di kakak masih di Lampung. Itu gimana? Otomatis dia akan gugur pada saat seleksi administrasi kayak gitu. Jadi benar-benar harus detail dalam penginputan data. Jadi apa yang kalian input itu pasti sesuai dengan data yang sudah ada. Gitu teman-teman. Kalian berusaha, berdoa, terus juga jangan lupa minta restu sama orang tua. Karena kalau orang tua nggak restuin, gimana? Pasti akan susah jalan selanjutnya. Gitu. Oke teman-teman, mungkin ini aja yang bisa aku sampaikan. Teman-teman kalau mau nanya, silahkan bertanya. Nanti akan dipandu sama host cantik Kalesa, kayak gitu. Dia merupakan mahasiswa teknik Bani Saleh ya teman-teman. Oke, Kalesa di nanti ya Kalesa. Oke Kakak Dara. Aduh. Gimana nih teman-teman? Mungkin bisa itu kali ya apa? Nyalain mikrofonnya. Supaya tadi kan Kak Dara udah sampein gimana tuh cara dapetin beasiswa bidik misi. Tips and triknya juga tadi dikasih tahu. Mantep banget dah. Nah, coba kali teman-teman ada yang mau nanya nih dari yang tadi Kakak Dara sampein atau mau nanya tentang di Stimik Bani Saleh kayak gimana gitu, silahkan. Coba yuk kita nyalain mikrofonnya teman-teman. Tes. Halo tes. Halo teman-teman. Halo kakak. Halo. Adakah yang mau bertanya? Halo teman-teman. Halo teman-teman semuanya, terutama yang sudah terdaftar atau yang sudah mendaftar sebagai penerima KIP kuliah, mungkin bisa langsung tanya aja ya, ditanyain. Karena kan di sini ada juga beberapa calon mahasiswa penerima KIP kuliah di Bani Saleh. Kakak, karena kan kalian juga suka nanya nih, chat pribadi kakak, tapi jarang kakak respon kan, mungkin kalian bisa langsung tanyain aja di sini, kayak gitu. Teman-teman juga tahu kalian bingungnya di mana, mungkin kebingungan kalian ini sama yang lain. Jadi bisa ditanyakan aja. Oke, semuanya silahkan. Untuk yang mau bertanya dipersilahkan. Nggak ada giveaway kan nggak? Iya. Nggak ada. Oke. Ada yang mau nanya nggak?
Oke. Lanjut. Oke. Kalau emang udah nggak ada yang mau nanya, mungkin aku mau lanjut ya. Karena kan trik sama tipsnya tadi udah aku sampein. Mungkin aku sekarang mau kasih tahu peraturan-peraturan di kuliah ini. Karena kan kalau kita masuk pasti kita akan keluar. Aku gini, ketika kalian sudah masuk sebagai penerima beasiswa KIP kuliah, pasti ada konsekuensinya juga. Kalian bisa keluar atau dicabut beasiswa itu. Apa aja sih hal-hal yang dapat mencabut atau menyebabkan kalian akan dicabut beasiswanya atau KIP kuliahnya? Harap disimak baik-baik ya. Jadi gini, yang pertama, yang membuat beasiswa KIP kuliah atau bidik misi kalian dicabut. Ini yang sangat fatal. Pertama adalah menikah. Jadi kalian dilarang untuk menikah pada saat kalian menyandang statusnya sebagai penerima beasiswa bidik misi atau KIP kuliah. Oke? Jadi kalian dilarang menikah. Kalian difokuskan untuk kuliah, kalian difokuskan untuk mendapatkan nilai IP terbaik di jurusan kalian, dan kalian juga difokuskan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Jika tidak menjadi mahasiswa berprestasi, mungkin kalian bisa memperbaiki nilai saja, kayak gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar ketika kalian menikah ini langsung di-cut langsung beasiswanya. Bahkan nanti ada ganti ruginya teman-teman, nggak sembarangan kayak gitu. Terus yang kedua, KIP kuliah ini bisa dicabut ketika memanipulasi data. Kan tadi aku udah bilang. Jadi pada saat kalian penginputan data di dashboard, walaupun kita nggak tahu nih kalian penginputannya benar atau salah, tapi ketika misalnya gini, ada teman kalian si A nggak suka karena kalian, dia anak orang kaya, dia punya mobil, kok bisa dapat gue nggak terima, dia lebih berhak mendapatkannya, kayak gitu. Itu bisa diadukan langsung ke website KIP kuliah atau website bidik misi. Itu beasiswa kalian juga bisa dicabut. Terus yang ketiga, ketika kalian cuti, itu juga bisa dicabut. Jadi kalian benar-benar nggak boleh cuti pada saat penerimaan, pada saat kalian menyandang sebagai penerima beasiswa kuliah atau bidik misi ini. Kalian benar-benar harus bertanggung jawab sepenuhnya, kayak gitu. Terus tidak boleh membawa nama buruk kepada PTS ataupun PTN yang sudah menerima kalian. Ketika kalian membawa nama tidak baik, itu juga akan bisa dicabut. Ingat, anak-anak beasiswa bidik misi atau anak-anak yang nanti akan mendapatkan beasiswa KIP kuliah, dia merupakan duta masing-masing dari perguruan tinggi maupun perguruan tinggi negeri maupun swastanya. Jadi tidak boleh membawa nama yang tidak baik untuk perguruan tinggi negeri maupun swasta tersebut. Kayak gitu. Bahkan kalian harus bisa memberikan apa yang sudah kalian terima, kayak gitu. Misalnya kalian di jurusan apa, kayak gitu. Bisa dibilang ini kayak kegiatan sosial, penyuluhan, kayak gitu. Jadi kalian benar-benar berbakti sama perguruan tinggi negeri ataupun swasta kalian, kayak gitu. Jadi jangan sampai membawa nama yang tidak baik. Nilai juga diperhatikan. IP itu tidak boleh di bawah 3. Minimal adalah 3. Usahakan lebih dari 3. Karena 3 itu sudah benar-benar mepet. Jangan sampai turun. Kalau IP di bawah 3 gini, Kak, kalau IP aku di bawah 3 nanti nih kalau aku sudah keterima kuliah atau bidik misi, langsung dicabut nggak? Nggak langsung dicabut sih teman-teman. Tapi nanti akan diproses. Kenapa nih anak kok nilainya turun kayak gini? Padahal dari awal tuh persiapan udah tahu anak-anak kuliah atau bidik misi ini adalah anak-anak yang prestasinya baik kayak gitu. Kok dapat 3 aja susah kayak gitu teman-teman. Mungkin kayak gitu ya hal-hal yang dapat menyebabkan nanti beasiswa kalian akan dicabut. Dan beasiswa kalian juga dapat dicabut ketika kalian mendaftarkan beasiswa ke instansi lain. Misalnya gini, kan udah dapat beasiswa bidik misi, terus kalian pengajar lagi beasiswa swasta, itu bisa dicabut ya teman-teman kalau ketahuan. Jadi nggak bisa dapat double. Kayak gitu, kalau satu aja nggak bisa semua beasiswa kalian ambil kayak gitu.
dilakuin dulu satu-satu nih sesuai prosedur. Nanti mungkin kalau kalian sudah mau lulus, kalian misalnya mau pengajuan nih, beasiswa S1-nya udah kelar nih bidik misi. Aku mau pengajuan lagi beasiswa S2 bidik misi bisa nggak? Nggak bisa kalau S2 untuk bidik misi. Ada lagi namanya beasiswa S2 itu untuk anak-anak yang lulusan bidik misi itu namanya LPDP bidik misi. Jadi beasiswa ke luar negeri dan di dalam negeri dengan LPDP tersebut. Kalian bisa kuliah gratis ke luar negeri maupun di dalam negeri dengan beasiswa LPDP. Itu namanya adalah beasiswa LPDP bidik misi atau KIP kuliah jalur farmasi. Jadi kalian dari bidik misi ini relasi kalian bisa kemana-mana ikut beasiswa kayak gitu. Dengan persyaratan apa? Nilainya harus bagus, harus aktif di kegiatan sosial, terus juga relasinya harus relasi kayak gitu loh teman-teman. Relasi itu kan hubungannya, jadi hubungannya itu baik terhadap instansi-instansi yang mungkin terkait di kegiatan teman-teman itu kayak gitu. Oke, kira-kira aku mau bahas apa lagi ya? Trik udah, terus juga tips udah, ketentuan-ketentuan yang bisa dicabut gara-gara hal-hal yang mungkin kita nggak tahu juga aku udah kasih tahu. Oke. Dan apa dong? Apalagi nih kalian yang mau kita ceritain? Apa ya Kak? Mungkin itu kali Kak. Namanya kan tadi kan yang Kak bilang ya kita sebagai calon penerima beasiswa bidik misi kan syukur kalau lolos ya Kak. Nah kalau misalnya nggak lolos nih Kak, kita di perguruan tinggi swasta, contohlah kampus kita sendiri ya Kak di sini. Nah dari misalnya kita nggak lulus nih Kak di beasiswa bidik misi, kita udah ngajuin di PTS. Nah itu bisa nggak sih Kak kita ngajuin beasiswa lain gitu di PTS tersebut? Kayak misalnya dari kampus kita sendiri gitu Kak. Kan misalnya kita udah ngajuin beasiswa bidik misi nih, kita masih bisa nggak sih Kak buat ngajuin beasiswa lain di kampus yang ada di kampus kita sendiri gitu Kak? Kan banyak kalau nggak salah itu ya Kak banyak beasiswanya ya Kak. Nah mungkin bisa tuh Kak buat teman-teman yang tadinya udah ngerasa putus asa gitu karena nggak terima beasiswa bidik misi terus dikasih harapan lagi di beasiswa lainnya. Mungkin bisa dibahas Kak biar teman-teman yang lain juga apa sih ya ada harapan lagi Kak. Nah. Oke teman-teman, aku akan bahas. Sebenarnya aku nggak mau bahas tentang harapan-harapan ya. Aku maunya bahasnya yang nyata-nyata aja gitu, nggak mau terlalu berharap-berharap. Jatuh kayak gitu. Belajar terima kenyataan aja kalau aku gitu. Kakak curhat ya. Jadi gini teman-teman, khususnya untuk mahasiswa, calon mahasiswa maupun calon mahasiswi STMIK Bani Saleh, yang tadi aku bilang, Bani Saleh ini punya jalur beasiswa yang namanya KIP kuliah atau bidik misi, yang biasanya cuma ada di negeri tapi swasta punya. Ternyata di Bani Saleh ada kayak gitu, dan kotanya nggak main-main teman-teman. Kota di Bani Saleh itu sekitar 25 orang untuk menerima beasiswa bidik misi. S1 maupun D3, jadi peluangnya sangat banyak. Jadi gini, Kak, aku udah daftar, ini aku ambil contoh ya, perguruan tinggi swasta yang sedang aku jalani sekarang, yang alhamdulillah aku sampai lulus D3 di sini. Kak, aku udah daftar di Bani Saleh, KIP kuliah. Kira-kira aku langsung lulus nggak, Kak? Nggak gitu, teman-teman. Kalian nggak bisa langsung lulus daftar di KIP kuliah. Kalian ada seleksinya juga. Kak, kalau misalnya aku nggak dapet tiket kuliah di Bani Saleh, ada beasiswa lain nggak? Teman-teman, aku jelasin seputar Bani Saleh ya, sedikit. Gini teman-teman, Bani Saleh itu STMIK Bani Saleh, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Bani Saleh. Ini merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Bekasi terlama. Dulunya namanya AMIK, sekarang STEMIK. Di Bani Saleh ini kita tidak mementingkan material.
nggak punya uang bisa dibilang di sini bisa kuliah teman-teman, kayak gitu. Makanya di sini banyak beasiswa. Jadi ketika kalian nggak dapet KIP kuliah atau bidik misi, masih ada yang lain, gitu. Mati satu tumbuh 1000 ya, kayak gitu. Nah, jadi ketika kalian gagal nih di KIP kuliah atau di bidik misi, itu di Banisalem masih ada beasiswa. Nah, sekarang lagi ada program beasiswa 50% teman-teman untuk D3 maupun S1. Lagi dibuka nih, sebesar-besaran untuk siapapun yang ingin mendaftar, silakan mendaftar. Karena kita sedang membuka program beasiswa 50% untuk D3 maupun S1 dengan catatan tertentu. Kalau D3, teman-teman bisa langsung aja ke front office Banisalem untuk menanyakan beasiswa D3 50%. Non persyaratan, kita langsung masukkan ke beasiswa 50%. Tapi jika kuotanya sudah terpenuhi, mohon maaf teman-teman, kita nggak bisa buka lagi untuk 50% di D3. Sedangkan di S1, kita juga punya beasiswa 50%. Itu dengan persyaratan nilai rapot semester 5 dan 6. Jadi untuk angkatan 2020 masih ikut karena tidak ada persyaratan nilai ijazah. Hanya saja nilai rapot semester 5 dan semester 6. Jadi teman-teman jangan takut ketika nggak dapat bidik misi atau kuliah, teman-teman masih bisa ikut beasiswa lainnya. Misalnya kayak gini, Kak, aku telat nih buat daftar beasiswa 50% di Banisalem. Kira-kira masih ada beasiswa lain nggak? Jangan takut, masih ada lagi nih teman-teman. Ketika kalian sudah menjadi mahasiswa STEMIK Banisalem, itu ada namanya beasiswa BPPA. Nah, salah satu penerima beasiswa BPPA, nih host kita, Kalesa ini merupakan salah satu penerima beasiswa BPPA di Banisalem. Kalesa mungkin bisa dijelaskan beasiswa BPPA, bagaimana persyaratannya? Nah, ternyata selain ada beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, ternyata di Banisalem juga ini ada beasiswa lainnya ya, kayak tadi 50%, terus kebetulan aku juga salah satu alhamdulillah penerima mahasiswa BPPA. Nah, beasiswa BPPA ini adalah beasiswa peningkatan prestasi akademik dari L2 Dikti. Jadi kalian nanti kalau misalnya udah jadi mahasiswa, udah mulai kuliah di Banisalem, mungkin kalau misalnya ada informasi mengenai beasiswa BPPA, kalian bisa ngajuin. Persyaratannya yang paling utama itu IPK kalian sama minimal 3. Terus kalian juga ada surat keterangan aktif dari kalian ikut organisasi kan. Di sini banyak kan ya, ada UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada juga HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Jadi kalian harus aktif sih di organisasi-organisasi itu. Soalnya kan gimana ya, mumpung kalian kuliah gitu, jadi bangun relasi yang ada di kampus kalian gitu. Itu sih Kak persyaratan yang paling ya. Tapi juga beasiswa BPPA ini ada seleksinya gitu. Nanti kita ketika udah nyerahin berkas, jadi kasih tahu siapa aja nih yang lolos buat beasiswa BPPA gitu. Beasiswa BPPA sendiri diberikan selama 2 semester. Nah, per semesternya itu dapat sekitar 2.400.000. Kan lumayan banget kan teman-teman, dapat potongan tuh yang tadinya seharusnya misalnya biayanya 3 jutaan jadi tinggal nambahin uang. Tuh, teman-teman. Apalagi ya Kak beasiswanya, banyak banget ya Kak di Banisalem. Ya teman-teman, jadi di Banisalem ini banyak banget beasiswa. Jadi kalian jangan takut nggak bisa kuliah kalau di Banisalem, karena di Banisalem banyak banget bantuan biaya beasiswa. Aku cuma mau cerita aja ya sedikit. Sekarang aja kita lagi ada bantuan biaya UKT namanya teman-teman. Ini dari pemerintah. Dan Banisalem dapat kuota lumayan banyak juga. Dapat berapa kalau kuotanya kita? Sekitar berapa sih untuk UKT itu? Untuk mahasiswa yang masih aktif? Wow, 175 teman-teman untuk mahasiswa Banisalem beasiswa UKT. Jadi benar-benar Banisalem ini MOU-nya ini sangat-sangat luar biasa. Jadi kerjasamanya ini sama instansi-instansi yang memang pendukung beasiswanya tuh benar-benar banyak kayak gitu. Jadi yang tadi aku bilang, kalian jangan takut nggak bisa kuliah di Banisalem, karena Banisalem itu bukan kampus yang terpaku sama uang. Kalian nggak punya uang, kalian nggak bisa UTS, nggak kayak gitu Banisalem teman-teman. Banisalem banyak sekali kemudahan, banyak sekali toleransi untuk setiap mahasiswanya nanti yang menjadi
jadi mahasiswa di STIM Bani Saleh. Gitu teman-teman. Dan di Bani Saleh juga ini kalian itu jangan takut kayak gini, Kak aku kerja aku bisa kuliah nggak ya? Tapi aku takut kuliah aku nih setengah-setengah belajarnya kayak gitu teman-teman. Di Bani Saleh kita punya kelas yang mungkin di kampus lain nggak punya model kelas kayak kita gitu. Maksud aku bilang model kelas itu bukan berarti itu model kelasnya Kak ber-AC, bilingual kayak gitu enggak ya. Jadi bisa dibilang di sini itu kayak kelas masuknya. Bani Saleh itu punya namanya kelas regular shift, di mana kuliahnya itu istilah kasarnya gini, semaunya kalian mau masuknya kayak gimana, tapi dengan persyaratan tertentu. Kalian bisa masuk pagi ataupun malam. Misalnya kayak gini, Kak aku kerjanya shift, bisa nggak ya? Aku tapi mau kuliah, kira-kira aku bisa kuliah nggak ya Kak? Kerjanya shift gini. Ada nggak sih Kak kampus yang mau terima anak-anak kerja yang kuliahnya tapi shift-shiftan kayak gini? Ada, Bani Saleh solusinya. Jadi kalian bisa langsung aja ke Bani Saleh, ke bagian front office-nya nanti dijelasin. Jadi di Bani Saleh itu anak-anak seperti biasanya. Hanya saja jamnya ditentukan teman-teman, bisa pagi dan bisa malam. Kalau pagi ya mereka wajib masuk pagi, kalau kuliah malam ya mereka wajib masuk malam, gitu teman-teman. Jadi sampai sini nggak ada alasan ya buat kalian nggak bisa kuliah. Kalau nggak keterima bidik misi, nggak keterima KIP kuliah, masih ada beasiswa lainnya. Dan salah satu kampus yang terima beasiswa dengan banyak sekali jalur beasiswa adalah Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer Bani Saleh, perguruan tinggi swasta dengan segudang beasiswa. Oke teman-teman, bagaimana Kalesa? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ditambahkan dari penjelasan? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nih, aku kan tadi udah nanya kan ya Kak, penasaran tuh tentang beasiswa-beasiswa misalnya ada apa aja. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyain atau mau tanya seputar tentang Bani Saleh, gak apa-apa mumpung lagi apa ya, lagi les bareng nih sama jurnalis di diskusinya. Daripada kalian nanya di chat kan, di DM, karena mungkin beliau sibuk, jadi nggak sempat jawab. Tinggal nanya di sini langsung dijawab ya kayak, yuk teman-teman berperan aktif. Apa bisa dinyalain kali ya mikrofonnya? Halo teman-teman. Kak Lesa kayaknya ada yang bertanya tuh di kolom chat. Siapa ini dari One Zero Expedition? Oke, aku bacain ya. Halo kakak One Zero Expedition. Mau nanya nih Kak, kalau saya sudah mendaftar kuliah, namun belum mendapatkan email, nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, gimana tuh Kak? Kita bisa jawab. Dengerin ya kakak One Zero Expedition. Oke teman-teman semuanya, aku langsung jawab aja pertanyaannya. Pertanyaan adalah, Kak gimana ya kalau saya sudah mendaftar ke... Oh iya, udah azan asar nih. Lanjutin atau seperti apa? Oh iya, terima kasih buat Kak Renali Imron udah ngingetin iya salat asar dulu. Mungkin kita itu dulu ya Kak, break dulu sebentar kita dengerin suara azan dulu. Oke, buat Kita break dulu ya teman-teman, sebentar.
Nah, kita lanjut ya teman-teman. Tadi belum sempat jawab pertanyaan dari Kak Wanderers Expedition. Silakan Kak Dara dijawab ya. Oke, terima kasih dari Wanderers Expedition sudah bertanya. Jadi gini, pertanyaannya adalah, Pak, gimana ya kalau saya sudah mendaftar KIP kuliah, namun belum mendapatkan email, nomor pendaftaran, dan kode akses. Jadi gini teman-teman, kenapa email belum dapat email mengenai nomor pendaftaran ataupun kode akses? Pertama gini, yang harus kalian cek adalah email kalian pada saat pendaftaran, benar atau tidak. Karena ketika email kalian benar, itu dalam waktu 5 menit atau 10 menit itu langsung kirimkan nomor pendaftaran dan juga kode aksesnya. Tapi ketika kalian salah tulis email, ya wajar aja kalau misalnya belum bisa terkirim tuh nomor KIP maupun kode aksesnya. Bagaimana nih Kak solusinya? Misalnya Kak 1 minggu aku tetap belum ada nih balasan emailnya. Berarti email yang kalian daftarkan salah. Cara penanggulangannya adalah silahkan kalian ke websitenya KIP Kuliah. Nanti di situ ada yang namanya info. Silahkan kalian klik info. Nanti di situ akan muncul link yang mengarahkan ke adminnya KIP Kuliah itu sendiri. Nanti di situ kalian bisa tulis salahnya kalian itu apa. Misalnya salah email, nanti kalian tinggal perbaiki email aja di situ, tulis email baru kalian. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, masih ada yang ingin bertanya lagi? Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan yang masuk dari Kak Karudin Udin. Oke, pertanyaannya adalah, Kak mau nanya dong, saya lulusan SMK, jurusan PKR, bisa nggak masuk ke Teknik Bani Saleh? Terus gimana tuh Kak cara belajarnya? Dari otomotif ke komputer, kira-kira bisa ngikutin nggak sih Kak? Silakan ya Kak Dara mungkin dijawab buat pertanyaan dari Kak Karudin Udin. Oke, terima kasih. Kayaknya ini anak SMK atau SMA ya, dia bingung mau masuk mana kan. Oke, untuk Cerudin Udin, pertanyaannya aku ulang ya. Kamu mau nanya, saya kan lulusan SMK jurusan TKR. Bisa nggak masuk ke Teknik Bani Saleh? 1, jawabannya bisa. Terus, gimana cara belajarnya? Ya, cara belajarnya gini. Jadi gini, misalnya, jadi Teknik Bani Saleh ini terbuka untuk semua jurusan, ya teman-teman. Jadi tidak ada pembatasan untuk jurusan apapun. Mau kalian jurusan IPA, mau kalian jurusan IPS, mau kalian jurusan tata boga, bahkan keperawatan ataupun kebidanan. Kalau memang kalian mau masuknya ke Teknik Bani Saleh, berarti kalian harus siap belajar IT, teman-teman. Karena di Bani Saleh, maupun kalian jurusannya maupun apapun itu, nanti kalau belajar ya sama-sama bareng-bareng gitu teman-teman, akan dibahas benar-benar basicnya dari awal di semester 1 gitu teman-teman. Jadi nggak ada alasan, Kak aku jurusan TKR, Kak aku jurusan TKJ, Kak aku jurusan IPA, IPS, biologi atau apapun itu, bisa nggak sih kuliah di Teknik Bani Saleh? Jawabannya bisa, jika memang tujuan kalian itu, tujuan karirnya adalah ke arah dunia IT gitu ya teman-teman. Kan bisa dibilang lintas jalur tuh teman-teman, dari TKR tapi ke IT lintas jalur. Tapi kalau memang kalian udah tujuannya, Kak aku mau jadi seorang programming, pasti bisa kayak gitu. Jadi nggak ada alasannya nggak bisa. Terus gimana cara belajarnya? Tadi aku bilang di Bani Saleh itu benar-benar diajarin dari basicnya, walaupun nggak benar-benar dari basic yang benar-benar awal banget ya, enggak. Jadi benar-benar basic yang memang akan dipelajari nanti itu yang benar-benar sesuai dengan kejuruannya atau jurusan di Bani Salehnya gitu. Dari otomotif pindah komputer kira-kira bisa mengikuti tidak ya? Bisa. Contoh ya teman-teman, aku jurusannya itu SMK-nya elektronika industri. Itu nggak ada ngaruh-ngaruhnya, maksudnya kayak aku nggak belajar programming teman-teman di elektronika industri gitu. Benar-benar aku belajarnya bongkarnya apa? Bongkarnya TV, bukan bongkar PC. Dalamannya juga beda, walaupun misalnya ada yang bilang sama aja, ada kapasitornya, sama aja, ada resistornya, tetap beda teman-teman kayak gitu. Tapi buktinya aku sampai lulus sekarang di Bani Saleh, udah mau lulus bisa melewatinya dan alhamdulillah nilainya nggak jelek-jelek banget kayak gitu teman-teman.
Baik, mungkin bingung ya memanggilnya mau Ade Cherudin Udin atau Mas Cherudin Udin. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman? Gimana Kak Kalesa? Iya Kak, mau nambahin juga, kalau untuk soal belajar jangan bingung ya Kak, soalnya kan di sini juga kita setiap bulan ada yang namanya HMJ, himpunan mahasiswa jurusan. Jadi apa sih HMJ itu? Jadi di HMJ itu kita bisa belajar bareng nih teman-teman, bisa ngoding bareng ya, gitu. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya daripada gabut-gabut ya main HP, scroll-scroll IG, mendingan main HP, ngoding bareng sama teman-teman, itu tuh sama kakak seniornya. Ada lagi dari teman-teman yang mau nanya, bisa diketik aja ya kayak Kak Cherudin Udin sama Kak Widi gitu. Kalau misalnya kalian buat nah, wah, asik banget ya mediation. Nanya lagi nih Kak, kawan Zero, mediation itu nama aslinya siapa ya? Kayaknya bukan nama asli, tapi gak apa-apa. Ya, banyak pertanyaan nih. Nanya lagi nih Kak Kak Dara, Kak, untuk daftar KIP, apakah foto keluarga harus sesuai dengan yang ada di kakak? Baik, aku jawab teman-teman. Jadi gini, kadang kan kalau kita ngomongin foto keluarga harus sesuai dengan yang di kakak atau tidak. Jadi gini teman-teman, aku sempat nemuin kasus kayak gini. Di kakaknya itu masih ada ibu, ayah, kakak, adik. Adiknya dia nih yang daftar KIP kuliah. Dan ternyata satu minggu yang sebelum dia datang ke sini atau nanyain ini, ayahnya meninggal. Jadi kak, harus gak sih kak sesuai sama kakak? Kalau memang kasusnya sama yang tadi aku bilang, itu nggak harus sesuai sama kakak. Jadi bener-bener yang ada di rumah kamu aja, kayak gitu, yang foto bareng-bareng, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang di kakaknya masih lengkap, orang-orangnya masih ada ya, harus sesuai dengan kakak. Tapi kalau misalnya kasusnya sama yang tadi aku bilang, nggak harus ya teman-teman. Nah, terus juga ada kasus kayak gini, Kak, aku ngekos, di sini aku daftar KIP kuliah, orang tua aku itu di rantau, kayak gitu, atau di kampung. Kira-kira harus nggak sih Kak foto sama orang tua, sedangkan kan aku sekarang di kosan. Nah, jawabannya adalah kayak gini, kamunya nggak usah foto, tapi orang tuanya yang foto satu keluarga di sana. Baru nanti kirim di dashboardnya KIP kuliah. Itu ya Kak Rohman, jawaban dari aku, kayak gitu. Ada lagi tuh tadinya, ada lagi pertanyaan. Kalesa bisa dicek. Oke, Kak Udin aja ya Kak, manggilnya ya Kak Udin. Biar enak panjangan Kak Udin. Kak Udin nanya lagi nih, untuk pembayarannya bagaimana Kak? Soalnya usaha orang tua jualan, penghasilannya kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Ya sih, ya. Tuh, gimana solusinya Kak? Takut putus di jalan gara-gara pembayarannya teman putus. Oke teman-teman, langsung aku jawab aja. Khusus di Semik Bani Saleh, misalnya kayak gini, Kak, aku bingung bayarnya nggak bisa full semuanya satu semester, gimana nih Kak? Kayak gitu. Atau kita ada pertanyaan gini, Kak, aku nggak bisa bayarnya di tanggal sekian, aku bisa bayar di tanggal sekian, aku tetap bisa ikut kuliah nggak Kak? Jawabannya adalah bisa. Di Semik Bani Saleh, untuk sistem pembayaran uang kuliah bisa dicicil. Ayo, di mana lagi kampus yang bisa dicicil uang kuliahnya? Tanpa ada uang pangkal loh di Bani Saleh, langsung masuk ke uang kuliah. Jadi kalian bisa dicicil ya. Di Bani Saleh satu semesternya kalian bisa melakukan 5 kali cicilan. Jadi kalian gak usah takut gak bisa ikut kuliah. Kalian bisa melakukan pecicilan untuk biaya kuliah. Terjawab ya teman-teman, jadi bisa dicicil. Terus Kak, kalau misalnya ada Kak ada UTS-nya tanggal 5 misalnya, tapi aku gajinya tanggal 9 Kak, atau orang tuanya gajinya tanggal 9 gimana? Tetap bisa ikut ujian dengan cara kalian harus mengkonfirmasi ke bagian keuangan. Itu ya teman-teman. Ini sistemik Bani Saleh aja yang punya peraturan kayak gitu. Baik, terjawab ya teman-teman. Oke, ada wow, ada lagi nih Kak. Dan siapa tadi Wazir itu? Kak Rohman. Kak Rohman. Hai Kak Rohman, kamu aktif sekali. Pembahasannya menarik Kak. Oh iya dong.
Oh iya Kak, di studi Banisaleh ada beasiswa apa aja Kak? Tadi kayaknya udah sempet dibahas ya Kak Rohmat. Oh kayaknya tadi Kak Rohmat itu Kak, apa namanya? Izin sholat asar. Iya, izin sholat asar, makanya kadang nggak ngeh ya Kak. Jadi gini Kak Rohman, tadi aku tuh udah bahas tuntas mengenai beasiswa di Banisaleh, dari beasiswa bidik misi dan lain-lain. Aku udah bahas tuntas. Nanti Kak Rohman lihat di ini aja ya. Nanti di share nggak sih live ini Kak? Ada di YouTube nggak sih Kak? Ada, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube-nya Banisaleh aja. Nama YouTube-nya apa sih? Official Stemik Banisaleh teman-teman. Jadi kalian nanti bisa langsung subscribe, bunyikan lonceng. Nanti di situ ada video yang hari ini tayang kayak gitu. Jadi Kak Roman gak usah takut nih ketinggalan info tentang beasiswa di Banisaleh apa aja. Tapi kalau misalnya Kak Roman malas nonton YouTube, Kak Roman bisa langsung aja datang ke front office-nya Banisaleh. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 8 malam ya teman-teman. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan sebelum kita akhiri live kita. Ayo teman-teman. Aduh, Kak Udin nih aktif banget Kak ya, dia nyimak banget nih. Wah, berarti Kak Udin. Nanya lagi nih Kak Udin nanya. Kan nanya lagi nih, ada batas umur gak sih Kak kuliah di Stimik Banisaleh? Soalnya kan saya lahiran tahun jadul. Wah, makasih sudah manggilnya kakak. Iya Kak Udin. Baik, untuk Kaudin, di Banisaleh itu kuliah nggak ada batasan umur. Orang cari ilmu itu nggak ada batasan umur. Mau umurnya setua apapun, kalau niatnya masih mau cari ilmu, masih mau belajar, kita persilahkan. Tidak hanya di Banisaleh, di kampus manapun seperti itu ya. Kecuali Kaudin dulunya pernah kuliah nih di kampus lain, kayak gitu. Terus sudah melebihi batas semesternya. Ini yang jadi bahan pertanyaan, kayak gitu. Tanyakan keaktifannya di kuliahan lain tersebut. Jadi selama Kak Udin ini belum kuliah di kampus lain, belum pernah kuliah ya di kampus lain, Kak Udin masih tetap bisa daftar di Banisaleh. Kayak gitu ya Kak Udin. Oke, Kak Udin semoga terjawab ya pertanyaannya. Bagaimana, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan seputar Banisaleh maupun seputar kuliah atau bidik misi di Banisaleh? Sama. Gimana Kak Lesa? Yuk teman-teman yang lainnya. Saudara, wah, digombalin sama Kak Udin Kak. Oke, dia semoga berjodoh ya. Kamu jadi ada tingkat aku udah lulus dia dari Banisaleh. Baik teman-teman, ada lagi yang mau ditanyain? Ayo teman-teman yang lainnya apa aja, jangan malu-malu gitu buat bertanya, mumpung lagi live nih. Oke teman-teman, jika memang sudah ada yang tidak ingin ditanyakan, mungkin materi dari aku segitu aja. Diskusi kita sampai sini aja, kayak gitu. Kalau teman-teman masih mau diskusi lagi, teman-teman bisa kepoin Instagramnya Banisaleh aja di official Stemik Banisaleh. Di situ juga kita banyak membagikan info seputar beasiswa Banisaleh maupun yang lainnya. Jika teman-teman masih kurang jelas, teman-teman juga bisa langsung nge-DM aja, nanti pasti dari official Stemik Banisaleh akan diarahkan ke WhatsApp Banisaleh gitu. Bisa ditanyain ya teman-teman semua. Aku sebagai pemateri, aku terima kasih banget pokoknya untuk teman-teman ya sudah join sampai di jam 3:30 ini, 3:30 lewat. Mungkin ada yang melewatkan sholat asar, kayak gitu. Aku minta maaf banget. Semoga diskusi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika aku ada salah kata, salah bicara dan mungkin akan ditutup oleh Kalesa ya sebagai moderator ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Salam semangat, salam prestasi. Dan jangan lupa jaga kesehatan, batasi diri dari hal-hal yang tidak penting atau apalagi keluar rumah ya teman-teman. Social distancing, oke? Okay? Baik, Kalesa. Oke, aduh saudara,
makasih banyak nih Kak buat pencerahannya, buat pengetahuannya mengenai terutama KIP kuliah ya Kak. Terus mengenai hal-hal yang ada di sini Bani Saleh. Buat teman-teman mungkin yang udah punya semangat nih buat kuliah, cuman karena situasinya lagi pandemi ini, jangan takut teman-teman, datang aja seperti yang tadi Kak Dara bilang ke PSB. Nanti segala pertanyaan teman-teman bisa kita jawab di situ mengenai yang tadi beasiswa, mungkin mau nanya lebih detail lagi gitu. Jangan karena tadinya ada niat nih mau kuliah, cuman karena mungkin pandemi, ada kebutuhan lain. Mending tanya dulu ke front office-nya nih di Bani Saleh karena banyak itu informasi apa di sana gitu. Mungkin karena udah nggak ada lagi yang nanya, terus jadi juga beberapa pertanyaan sudah kejawab. Mungkin aku tutup untuk sesi live hari ini dengan pematerinya Kak Dara. Aku minta maaf juga untuk teman jika selama aku jadi moderator di live ini aku ada salah-salah kata atau kata aku kurang berkenan, aku mohon maaf gitu. Semoga teman-teman dapat dapat sesuatu gitu dari live kita hari ini gitu. Udah. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa di live Bani Saleh selanjutnya. Teman-teman jangan lupa ya follow IG-nya Bani Saleh di official Semik Bani Saleh karena di situ banyak banget info seputar beasiswa karena kan itu kalau udah follow Bani Saleh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa kembali. Salam prestasi untuk semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kakak. Besok ini